Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat menunaikan ibadah sholat asar karena tadi sudah adzan asar juga. Baik, langsung saja perkenalkan, nama saya Muhammad Hoirul Anam. Saya dari instansi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, jurusan MPI, dan saya kelompok magang di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang. Pada sore hari ini kita berjumpa langsung dengan narasumber yang sangat fenomenal. Beliau ini salah satu guru yang ada di sub daripada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, yakni PLA. Bila mana kita tidak mengenalnya, maka tidak akan tumbuh rasa sayang pada lingkungan sekitar atau pada orang terdekat pada kita. Langsung saja kita perkenalan dengan beliau secara langsung. Yang pertama-tama saya mau bertanya Pak ini. Monggo. Siap. Nama jenengan niki sinten ngoten? Nama saya Armando Modak, biasa dipanggil Ardo. Siap. Terus kalau di sini sampean di bagian apa Pak? Di PLA ini sampean bagian apa? Saya di sini selain terapis di tim asesmen. Asesmen. Asesmen itu arahnya di mana Pak? Maksudnya dalam lingkup PLA-nya asesmen ini untuk menilai yang bagian mana Pak? Di asesmen ini salah satu unit yang ada di PLA. Fungsinya untuk melakukan screening, pemetaan terhadap kemampuan siswa atau siswi yang baru masuk untuk kita kelompokkan di kelas-kelas yang sudah kita buat di sini. Ada misalkan alurnya siswa ini pendaftar, setelah itu kita asesmen, kita lakukan screening. Oh ternyata kemampuannya harus di kelas intervensi dulu. Berarti kita ini menggolongkan atau mengelompokkan si murid tadi di kelompok intervensi. Seperti itu. Jadi tidak hanya kalau di teori konflik atau teori yang ada pada manajemen stres itu kan ada kelas sosial. Jadi itu teorinya kan mengatakan konflik itu akan terbentuk karena adanya kelas sosial. Bukan hanya di kelas sosial yang terjadi di masyarakat juga, tapi kelas sosial itu juga ada di PLA. Jadi untuk menuju tahapan teman-teman yang belajar di PLA sendiri harus melalui tahapan-tahapan itu tadi Pak ya. Yang tadi awal tadi kelas intervensi. Terus kemudian yang kedua apa? Ada kelas transisi, lalu ada kelas vokasi. Seperti itu. Jadi untuk kan kalau kita bicara tentang ranah disabilitas itu kan banyak gitu. Jadi ada yang sudah mampu untuk melakukan punya kemampuan si anak ini bisa menggunting, bisa mewarnai, bisa apa. Berarti kan otomatis kemampuan pre-akademis sudah cukup baik. Otomatis biasanya kemampuan imitasinya juga sudah cukup baik. Alangkah baiknya kalau kita cobakan dulu di kelas transisi. Minimal di kelas transisi ini mereka bisa mengimitasi, mempelajari, menirukan dasar-dasar apa sih yang nanti bisa dilakukan ketika nanti mereka di sekolah. Itu menyalin tulisan dari papan tulis, duduk dengan tenang, atau mewarnai, minimal membaca yang awal itu, atau mungkin membaca kalimat. Nah itu harapannya seperti itu untuk di transisi. Oke Pak, jadi sedikit pengantar lah terkait bagaimana terjadinya kelas sosial. Kalau dikatakan teorinya Karmak itu kan adanya kelas sosial. Nah kalau di PLA adanya kelas untuk mengetahui kompetensi teman-teman yang belajar. Terus kemudian selama samian melaksanakan kegiatan yang ada di PLA ini, karena ruang lingkup kita membicarakan konflik, saya ingin bertanya bagaimana Anda mendefinisikan dan bagaimana konflik ini dapat mempengaruhi tingkat stres individu atau kelompok yang terlibat. Jadi konflik kan secara otomatis efeknya pada individu. Nah, bagaimana sampean mendefinisikan bahwasanya konflik ini baik atau buruk? Misal seperti itu saya Pak. Jadi yang pertama ini pasti nggak ada tempat kerja yang nggak ada konflik, itu pasti ya Mas. Karena kenapa sih ada konflik? Karena adanya perbedaan
perbedaan individu juga itu mempengaruhi, dan biasanya yang pengalaman saya di PLA ini konflik pasti ada lah. Ketika kita saling berlomba untuk misal memberikan saran atau ide yang terbaik di forum, itu kan pasti. Yang satunya mungkin idenya bagus, cuma menurut kita wah bagusan saya. Nah itu kan pasti kan sama. Jadi ketika ada konflik terjadi, yang pertama yang penting satu harus diterima dulu apapun itu, meskipun awal kita merasa loh kok seperti ini, tapi harus kita terima dulu konflik yang terjadi. Setelah itu baru kita coba lakukan, kalau saya sih lebih ke self talk sih. Jadi bicara sendiri dulu, kalau saya seperti ini, tadi dari teman-teman saya seperti ini, perasaan sih bagusan saya deh, tapi kok yang diterima temen ya, kok bukan saya, pendapat dari saya. Nah itu kan berarti ada sesuatu yang nggak bisa kita tembus atau kita rasakan, atau kita benar-benar kita punya gambaran yang lebih luas daripada gambaran dari teman-teman. Nah ketika itu terjadi, kalau saya lebih ke seneng bicara sendiri dulu. Jadi apa sih ini regulasi konflik yang ada di saya ini seperti apa sih, kok saran saya nggak diterima ya. Itu setelah itu baru yang kedua coba bertanya. Pasti harus ada keterbukaan dong. Tanya ke teman-teman, detailnya seperti apa sih kok sampai bisa diterima. Ternyata ketika kita sudah dapat, oh ya seperti ini, berarti memang oke, kita harus sportif juga mengakui bahwa mereka memang lebih baik dari kita. Itu harus, kita nggak boleh menutup diri ketika terjadi konflik. Kenapa kita nggak boleh seperti itu? Satu, kalau kita sampai menutup diri, otomatis kita tidak mau membuka atau mungkin mengorganisir ego kita. Seperti itu Mas. Jadi kalau di psikologi kan ada ego dan super ego ya. Nah ketika konflik terjadi dari 3 hal itu tadi, itu pasti akan salah satu mana ini yang lebih dominan. Tergantung karakternya masing-masing individu tadi. Ketika yang dominan ego, wah pasti akan kencing terus Mas, nggak mau kalah ketika konflik terjadi. Kalau mereka lebih banyak di perasaan untuk membutuhkan mesti mereka akan menerima dulu sebelum memutuskan ini benar lebih bagus apa enggak. Nah ketika hal itu terjadi, yang diperlukan keterbukaan, sikap sportif, sama manajemen konflik yang ada di masing-masing individu. Itu biasanya tingkat kedewasaan juga mempengaruhi. Seperti itu Mas. Kemudian Samen tadi kan sudah menyinggung terkait bagaimana strategi diri. Jadi kan Samen membicarakan soft talk atau berbicara dengan diri kita sendiri, terkait entah itu dengan perbedaan pandangan atau dengan kita menyikapi suatu hal atau memberikan suatu argumentasi kepada kelompok. Kemudian untuk mengacu pada hal tersebut kan sudah dengan jawab tadi untuk beberapa tahapan yang sudah terjalan dan juga sudah Samen lakukan untuk tetap bagaimana kita terbuka dengan konflik dan kita harus sportif dengan konflik. Nah, kemudian poin yang kedua yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana Samen manajemen konflik. Misalnya gini Pak, konflik itu ada yang memang tumbuh dari lingkungan sekitar, ada yang memang konflik itu dibuat. Nah ini titik tekannya adalah pertanyaan saya pada bagaimana manajemen konflik yang terjadi pada lingkungan PLA ini sendiri atau pada lingkungan dinas pendidikan lah yang mungkin jenengan tahu. Kalau seperti itu biasanya pimpinan Mas yang lebih paham. Jadi mungkin saya cuma sekedar memberikan apa yang saya tahu aja, gambaran. Ketika terjadi konflik itu pasti, kenapa pasti? Karena ketika kita ingin lebih baik lagi, otomatis pasti harus ada ego yang muncul dulu, ego yang positif yang muncul, mengeluarkan pendapat atau perilaku yang muncul dulu. Nah ketika proses itu terjadi pasti ada like and dislike sekitar kan. Nah ketika itu terjadi pasti pimpinan akan peka, ada apa ini seperti ini. Tapi beda cerita ketika pimpinan memang ini memang harus diciptakan konflik supaya kita tahu nih, misal Ardo ini harusnya belajar untuk bisa menerima kondisinya, belajar untuk mau menerima apapun yang sudah diputuskan oleh pimpinan. Jadi seperti itu seharusnya. Hal-hal yang positif seperti itu kan harus dikuasai atau harus dibawa oleh setiap orang yang kerja ya Mas. Cuman memang manajemen konflik itu, apalagi manajemen konflik secara positif dan terbuka, itu memang harus
dikuasai oleh pimpinan supaya apa? Minimal mereka bisa mengarahkan kita nih bawahan-bawahannya atau mungkin staf-stafnya bisa menyelesaikan secara positif, menyelesaikan secara secara baik lah, nggak keluar jalur itu. Karena mau bagaimanapun di tempat kerja itu nggak akan lepas dari masalah dan konflik. Nah, tergantung kita individu yang pertama kali merasakan konflik ini menyikapinya. Kita mau langsung merasakan dan langsung mau memberikan action dengan perilaku atau dengan verbal, atau kita mau hold dulu nih, ini apa yang terbaik yang harus saya lakukan selanjutnya. Nah, di situ juga dipengaruhi oleh karakternya seseorang. Misalkan saya di lingkungan di lingkungan pekerja atau orang-orang di lingkungan saya, kamu kalau ini harus selesaikan, harus selesaikan, mari wis kan seperti itu. Betul. Nah, otomatis reaksi saya ketika saya menerima ada sesuatu yang berbeda itu akan langsung spontan. Nah, beda dengan mungkin masnya yang mungkin ada di lingkungan atau mungkin terbiasa dengan lingkungan. Nanti dulu, coba dipikir dulu mas, kenapa kok bisa terjadi ini. Nah, itu juga beda, reaksinya kan pasti beda. Jelas. Itu, nah, hal seperti itu yang harusnya sudah ada dalam diri kita masing-masing. Apa sih, mana yang harus prioritas saya lakukan, mana yang harus saya kemukakan, atau mana yang harus saya tahan dulu nih. Nah, hal seperti itu saya rasa semua orang sudah punya, hanya mungkin mereka punya karakter masing-masing untuk mana yang duluan nih yang saya lakukan nih, langsung reaksi tapi saya hold dulu, atau dengan berpikir selanjutnya akan harus gimana, atau biarin aja deh, ignoring. Nah, itu biasanya kalau yang saya tahu mas ya, pengalaman saya, mungkin saya cerita waktu di tempat kuliah saya dulu, ketika ada konflik terjadi di kelas biasanya kan mahasiswa dengan dosen ya. Saya waktu itu ketika skripsi itu di satu dosen tapi di dosen pembimbing 2, karena dosen pembimbing 2 ini mungkin merasa saya lebih senior daripada dosen pembimbing 1. Kamu kok sudah di ACC sementara sama saya aja belum. Nah, akhirnya saya dilempar-lempar nih kayak di pingpong nih, di sini di sini gagal, sini Nah, itu nggak, saya pikir saya aja awalnya saya pikir loh, kok saya diberikan seperti ini. Ternyata ketika mungkin kita coba tanya ke teman, cari apa sih dasarnya seperti itu, dosen berbuat seperti itu, ternyata adanya konflik. Jadi masing-masing saling bersaing secara sehat, mungkin agak sedikit keluar jalur, tapi namanya dosen pasti harus itu kan. Nah, ketika itu terjadi, yang saya lakukan yang pertama saya harus menerima dulu. Karena mau nggak mau dosen ini sudah dipilih nih sama fakultas untuk jadi pembimbing saya. Setelah itu saya pakai dulu itu flooding mas. Flooding itu langsung kita menghadapi di masalah tersebut. Meskipun ibu dosen pembimbing 2 saya ini nggak mau atau menyalahkan bahwa saya datang terus, langsung saya hadapi sampai akhirnya mereka bosan-bosan sendiri dan di ACC. Itu salah satu triknya, bisa juga dengan menggunakan flooding atau langsung hadapi apa yang kamu takutkan. Jangan ditahan. Berarti langsung ditemui dan kita selayaknya laki-laki lah. Iya, waktu itu ya mas. Yoman. Kalau anak-anak sekarang harus yoman. Tagline-nya harus yoman. Terus yang terakhir Pak ini, pasti berbicara konflik ada dampak positif dan juga negatif. Nah, dampak negatif ketika konflik itu berkepanjangan yang pertama, yang kemudian yang kedua, konflik itu membawa kepada pribadi seseorang yang akhirnya orang tersebut tidak mengelola. Nah, ini dampak negatifnya ini kira-kira seperti apa Pak? Kalau ini mungkin saya ilustrasikan di salah satu sekolah ya, bukan di sini ya, dari salah satu sekolah negeri juga yang ada di Kota Malang, tapi di luar Dinas Pendidikan Kota Malang. Jadi memang waktu itu teman saya, saya punya cerita, teman saya ini punya prestasi lah di sekolah tersebut. Tapi karena prestasi tadi, mungkin teman-teman di sekitarnya ini kok ikut terus yang diceluk, akhirnya kan sumpah. Ketika mungkin teman-temannya sumpah atau mungkin kurang nyaman dengan posisi mbaknya yang baru ini, itu kayak situasi di sana, atmosfernya itu semacam perang dingin lah awalnya. Terjadi itu perang dingin, itu kan sudah konflik satu mas.
mulai ada perang dingin, lalu mungkin mulai ada sedikit pembulian. Nah, meskipun harusnya kita yang lebih lama memberikan sesuatu hal yang positif terhadap adik-adik kita. Ya, betul. Karena mau nggak mau mereka juga yang akan meneruskan perjuangan-perjuangan dari kita. Itu untuk kata-kata bijak Mas ya. Saya masih berusaha untuk itu. Oke, Pak. Itu. Jadi ketika itu terjadi, si teman saya yang perempuan ini bukannya merasa pasif, tapi merasa malah alhamdulillah saya masih dicari banyak orang, saya masih bisa bermanfaat dengan orang. Nah, hal seperti itu susah Mas. Susahnya seperti apa? Kapasitas seseorang untuk menerima konflik ketika dia masih beradaptasi di lingkungan baru berat. Pasti Pak. Pasti berat. Pasti. Butuh ya sistem regulasi diri lah. Itu yang baik kan, apa namanya? Ini loh, saya kok lupa ya. Maklum ya Mas, saya kan udah agak lama lulus. Ini loh, apa namanya? Apa sih regulasi diriku? Itu yang ada di dalam masing-masing individu itu langsung bisa merasakan nih. Ada yang langsung tersinggung. Oh ya. Ada yang langsung tertawa. Ada yang bisa langsung, oh ya, kayak semacam ignoring. Nah, kebetulan di teman saya ini yang masuk satu tersinggung ya, tapi yang kedua oke, nggak apa kayak semacam oke, saya dirasani nggak masalah, yang penting saya sudah jalan itu. Jadi bagus ininya apa recovery-nya lebih bagus. Itu ketika itu terjadi, yang dilakukan teman saya cuma satu, teman saya tidak mau untuk menjauhi teman-teman yang lain. Sikap biasa sampai akhirnya, tapi memang itu butuh proses. Satu, setiap perbedaan yang ada di masing-masing tempat kerja itu enggak semuanya bisa disatukan secara cepat. Itu butuh beberapa proses, mungkin nunggu satu momentum yang membuat mereka bisa kompak, bisa guyu-guyu bareng. Nah, itu butuh seperti itu. Akhirnya sekarang pun alhamdulillah mereka saya lihat sangat kompak, terus seneng juga, satu keluarga juga. Itu sama seperti di PLA. Jadi hari ini saya mau cerita Mas, teman-teman di sini tuh sangat sangat support terhadap saya yang masih muda. Dengan teman-teman yang lain tuh mereka yang lebih senior itu sangat enak, sangat dorong kita. Jadi kita minta apapun, kita belajar apapun dari mereka akan welcome. Itu lingkungan positif yang harus dibangun di masing-masing kelompok. Entah itu kelompok Karang Taruna, kelompoknya jenengan semua ini, kelompok kelas atau apapun itu yang harus dibuat. Karena kalau nggak seperti itu, ada satu yang mungkin merasa oh aku lebih pintar daripada yang lainnya, dan ketika itu terjadi dan nggak ada rasa ayo saling bertumbuh, yuk saling support, ayo kita mau satu tujuan nih, satu goal untuk tempat kerja kita, itu juga akan susah. Makanya manajemen konflik ini harus dilakukan secara terbuka. Karena dengan terbukanya itu pasti atmosfer positif itu yang pasti langsung kelihatan. Dari situ, dari prinsip tadi itu akan sedikit mereduksi atau menggradasikan yang merah-merah ini, yang tensi panas ini menjadi yang bagus. Itu boleh konflik memang harus ada. Kalau konflik nggak ada malah aneh, tidak seru. Hidup kan penuh dengan masalah. Betul. Sampai punya masalah cicilan toh, atau pacar atau apa? Banyak. Pasti itu sama. Kita semua pasti punya masalah, tapi bagaimana caranya kita bisa memanajemen masalah yang terjadi dengan kita, konflik yang terjadi dengan kita itu supaya menjadi sesuatu hal yang positif untuk dibangun ke depan. Seperti itu Mas. Mungkin pesan juga untuk adik-adik, untuk teman-teman yang magang di sini, tetap harus saling percaya sama teman-temannya. Karena sampean nggak akan pernah tahu sampean kapan bisa membutuhkan dibantu oleh teman-teman kalian. Itu. Cukup, terima kasih mungkin Pak ya untuk sekilas tanya jawab yang mungkin terjadi pada sore hari ini, pada momen itu dialektika lah sedikitnya. Kemudian saya mengucapkan beribu maaf kalau memang tadi ada dulu ya, Mas. Siap Pak, kopinya enak kopinya. Siap. Kalau memang tadi ada sedikit pertanyaan yang saya tanyakan kemudian sedikit
apa ya namanya, bersinggungan dengan kebiasaan jenengan ataupun nanti dengan kebiasaan yang terjadi di suatu instansi. Ya mungkin sedikit gambaran atau pembicaraan pada sore menjelang sedikit maghrib hari ini. Pada poin pertama, bagaimana kita mengatur secara pribadi, kita mengatur konflik yang ada di dalam diri kita. Kemudian bagaimana ketika pada posisi kita berada di lingkungan sosial, kita juga dapat mengatur mana konflik ataupun stres yang harus kita terima, dan bagaimana kita dapat mendahulukan rasio atau logika kita terhadap suatu hal, yakni dengan pandangan objektif. Ya. Mungkin cukup sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.